Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nabi Fadila. Saya mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas Negeri Padang tahun 2018. Nah, saya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang enkopresis dan enuresis. Nah, enkopresis dan enuresis ini itu merupakan dua bagian dari toileting problem. Nah, jadi langsung saja saya akan mencoba menjelaskan tentang dua materi ini. Nah, yang pertama yaitu ada tentang enkopresis. Nah, dalam enkopresis ini itu terdapat 4 kriteria. Nah, kriteria A, kriteria B, kriteria C, dan kriteria D. Nah, dalam keempat kriteria ini itu terdapat 4 bagian yang berbeda-beda gitu ya. Nah, yang pertama itu ada kriteria A. Nah, kriteria A ini itu merupakan ciri paling umum dari enkopresis, yaitu kejadian yang berulang secara terus-menerus itu berupa buang air besar yang tidak di tempat seharusnya maksudnya. Nah, salah satu contohnya itu misalkan buang air besarnya di pakaian atau di lantai. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kriteria B. Nah, dalam kriteria B ini hal ini itu harus terjadi setidaknya sebulan sekali, setidaknya selama 3 bulan. Nah, itu untuk kriteria B. Selanjutnya untuk kriteria C. Nah, kriteria C ini usia kronologis anak itu minimal 4 tahun atau anak-anak dengan keterlambatan perkembangan. Nah, dengan usia mental itu minimal 4 tahun. Nah, yang terakhir itu ada kriteria D. Nah, dalam kriteria D ini inkontinensia tinja itu tidak semata-mata disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat. Nah, contohnya apa? Misalkan dari obat pencahar. Nah, atau kondisi umum dari suatu medis. Nah, gitu. Itu untuk kriteria D. Nah, selanjutnya dalam enkopresis ini ketika buang air besar yang tidak disengaja itu lebih besar dari buang air yang disengaja, itu sering dikaitkan dengan sembelit, impaksi, dan retensi dengan luapan berikutnya. Nah, sembelit tersebut itu dapat berkembang karena beberapa alasan psikologis. Nah, contohnya misalkan kecemasan tentang buang air besar di tempat tertentu, atau pola perilaku cemas, atau pertentangan. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, selanjutnya yaitu ada subtipe dari enkopresis. Nah, dalam subtipe enkopresis ini itu dikodekan menurut subtipenya. Nah, itu terdapat 2 subtipe. Subtipe yang pertama yaitu 787,6 dengan sembelit dan inkontinensia luapan. Nah, dalam tipe ini dijelaskan bahwa ada bukti sembelit yang terdapat setelah hasil pemeriksaan fisik. Nah, misalnya adanya massa tinja yang besar pada saat pemeriksaan perut, atau adanya frekuensi tinja yang lebih sedikit dari 3 per minggunya. Nah, selanjutnya tipe kedua. Nah, tipe kedua ini yaitu 307,7 tanpa sembelit dan inkontinensia luapan. Dalam tipe ini itu dijelaskan bahwa tidak adanya bukti sembelit pada pemeriksaan fisik dan riwayat. Nah, selanjutnya yaitu tentang enuresis. Dalam enuresis ini sama halnya dengan enkopresis, yaitu terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria A, B, C, dan D. Nah, yang pertama yaitu kriteria A. Itu dijelaskan bahwa ciri terpenting dari enuresis ini yaitu terjadinya kejadian yang berulang secara terus-menerus berupa buang air kecil pada siang hari atau malam hari, yaitu di tempat di tempat kasur atau di pakaian. Nah, gitu. Selanjutnya itu kriteria B. Nah, kriteria B dalam enuresis ini itu dijelaskan bahwa buang air kecil ini harus terjadi setidaknya setiap minggu minimal selama 3 bulan, atau harus menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis. Selanjutnya yaitu kriteria C. Nah, kriteria C ini itu menjelaskan bahwa usia kronologis anak itu minimal 5 tahun atau anak-anak dengan keterlambatan perkembangan di mana usia mentalnya minimal 5 tahun juga. Menjelaskan bahwa inkontinensia dari urin ini itu tidak semata-mata disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat atau kondisi umum medis. Selanjutnya yaitu subtipe dari enuresis. Nah, dalam enuresis ini itu terdapat 3 subtipe. Nah, yang pertama itu ada nocturnal only, yang kedua diurnal only, dan yang ketiga itu nocturnal dan diurnal. Nocturnal only sendiri itu didefinisikan sebagai bahwa buang air kecil ini hanya terjadi pada tidur malam. Nah, biasanya itu terjadi pada sepertiga pertama malam. Nah, gitu. Nah, yang kedua diurnal only.
Nah, diurnal only ini itu menjelaskan bahwa buang air kecil hanya terjadi setelah bangun tidur. Dan biasanya hal ini terjadi pada wanita dan jarang terjadi pada pria, ataupun jarang terjadi setelah umur 9 tahun. Nokturnal dan diurnal ini itu adalah kombinasi dari keduanya tadi. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Utami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Habib. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dari diagnosis eneupresis dan enkopresis. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi tentang kriteria diagnosis dari eneupresis. Ada 4. Yang pertama adalah seringnya berulang kali buang air kecil, baik itu secara involuntar, artinya tidak disengaja. Jadi di sini jika seorang anak yang mengalami buang air kecil secara tidak sengaja, maka itu salah satu tanda diagnosis eneuresis. Yang kedua adalah perilaku ini sangat signifikan, yaitu frekuensinya terjadi sekitar 2 kali dalam seminggu dan dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut. Jadi jika ada seorang anak yang mengalami gangguan seperti ini yang dialami secara 3 bulan berturut-turut, maka itu dapat kita katakan sebagai eneuresis. Tetapi jika anak tersebut tidak mengalaminya secara 3 bulan berturut-turut, maka itu belum pasti dapat kita katakan bahwa anak tersebut mengidap eneuresis. Yang ketiga adalah umur kronologisnya, maksudnya adalah umur si anak yang mengalaminya, yaitu umurnya minimal 5 tahun. Nah, di sini menurut hasil survei ada penelitian bahwa sekitar 5-10% anak mengalami eneuresis pada usia 5 tahun. Dan pada usia 10 tahun sekitar 3-5%, sedangkan 1% lain adalah anak yang berusia 15 tahun. Nah, di sini 5-7 kali lebih lipat bahwa eneuresis ini terjadi karena keturunan dari orang tuanya yang memiliki riwayat penyakit yang demikian saat orang tua dari anak tersebut masih kecil. Nah, eneuresis ini ada 2, yaitu eneuresis primer dan sekunder. Primer ini terjadi pada saat usia anak 5 tahun, sedangkan sekunder terjadi di antara usia anak 5 dan 8 tahun. Perbedaan dari eneuresis sekunder dan primer ini, yang pertama, primer ini adalah bahwa di sini terdapat gangguan saraf. Nah, jadi di sini lebih spesifik gangguan saraf si primer. Karena gangguan saraf inilah yang mengakibatkan bahwa seorang anak kecil yang kantung kemihnya sudah penuh, maka dia tidak akan merasakannya. Kantung kemih tersebut rasa ingin kebelet pipis lah, dalam istilah kita itu tidak ada, karena kerusakan atau gangguan dari sistem saraf ini. Sedangkan dari gangguan eneuresis sekunder, yaitu gangguan yang disebabkan oleh fisik atau psikologis, contohnya seperti seorang anak tersebut jadi stres atau dia menderita penyakit diabetes. Sebenarnya pada anak usia 2,5 sampai dengan 3 tahun itu, anak tersebut tidak akan lagi mengalami yang namanya mengompol, karena dia sudah dapat mengontrolnya baik itu secara siang maupun malam hari. Jadi ketika ada anak yang berusia 5 tahun tetapi tetap mengalami kejadian mengompol, maka itu dapat kita katakan bahwa anak tersebut mengalami eneuresis. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu perilaku ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis. Efek fisiologis ini contohnya adalah efek perilaku yang tampak terlihat atau perubahan fisiknya seperti mata, kulit, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan efek dari zat yang mengandung seperti itu. Misalnya seperti ada seorang anak yang menggunakan konsumsi obat, jadi bukan seperti itu. Atau seperti gangguan kejang. Jadi efek ini tidak terlihat disebabkan oleh efek fisiologis. Kondisi eneuresis ini dapat mengakibatkan dampak terhadap perkembangan anak secara fisik maupun secara psikis. Di antaranya anak akan mengalami gangguan perilaku baik itu secara internal maupun eksternal, seperti rasa percaya diri yang sangat rendah, dan juga rasa rendah diri, dan juga lebih agresif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 penanganan dari eneuresis. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi pada anak untuk memperoleh kesembuhan. Nah, pada poin yang pertama ini adalah peran yang sangat penting adalah keluarga, atau lebih dekatnya adalah orang tua kita. Nah, jadi bagaimana orang tua untuk memotivasi anaknya yang mengalami eneuresis? Nah, tapi pada kasus keluarga yang broken home, hal ini menjadi penghambat, di mana anak tersebut tidak akan
sembuh dari penyakitnya dan justru akan mempersulit penyembuhannya gitu. Yang kedua adalah pengaturan perilaku atau behavioral treatment. Nah, di sini contohnya adalah seperti berlatih secara teratur. Jadi sebelum tidur anak tersebut harus buang air kecil terlebih dahulu. Yang ketiga adalah penggunaan enuresis alarm. Nah, penggunaan enuresis alarm ini contohnya bisa teman lihat pada slide gambarnya seperti itu, bahwa saat penggunaan enuresis alarm ini jika seorang anak mengompol belnya akan berbunyi, jadi otomatis anak tersebut akan terbangun dari tidurnya. Yang keempat adalah farmakoterapi, yaitu farmakoterapi ini adalah penggunaan obat-obatan untuk penanganan suatu gejala penyakit. Nah, contohnya di sini adalah DDA-VP dengan dosis 5-10 mikrogram sebagai obat semprot hidung. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis enkopresis. Sebenarnya anak yang mengalami enkopresis ini sering merasa malu dan menghindari segala situasi. Contohnya, misalnya ada seorang anak yang ingin ada tugas camping, dia harus menginap di suatu tempat di hutan. Biasanya kan banyak kegiatan seperti itu ketika kita melakukan kegiatan pramuka. Nah, anak yang mengalami kegiatan camping seperti ini, dia akan menghindari aktivitas-aktivitas seperti ini dan tidak akan mengikutinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kriteria diagnosis enkopresis. Yang pertama adalah pengeluaran feses pada tempat yang tidak sesuai yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya di pakaiannya, di lantai, baik itu dia disengaja ataupun tidak. Yang kedua, minimal terjadi 1 kali dalam sebulan, dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu pasti ada terjadi, dan itu terjadi skala 3 bulan. Nah, usia kronologisnya adalah 4 tahun, sedangkan tadi enuresis kan 5 tahun, sedangkan enkopresis adalah minimalnya 4 tahun. Nah, jadi sekitar 1% anak di usia 5 tahun ini menderita enkopresis, dan enkopresis ini sering sekali terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Yang keempat, perilaku ini secara eksklusif dan tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung, sama seperti penjelasan enuresis sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengobati orang yang memiliki gejala enkopresis. Yang pertama yaitu dengan cara mengubah pola hidup kita, yaitu mengubah pola hidup anak kita menjadi pola hidup yang lebih sehat. Contohnya dengan cara mengonsumsi makanan yang banyak mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan, dan juga banyak meminum air putih. Yang ketiga adalah membuat schedule jadwal buang air besar. Contohnya seperti kita membiarkan anak kita duduk dalam kamar mandi selama 5-10 menit. Nah, dalam kurun waktu itu kita harus rutin setiap harinya dijadwal dengan waktu yang sama. Dan sebaiknya jika kita melakukan hal ini setelah anak habis makan, karena jika anak habis makan, maka usus itu akan bekerja lebih cepat dan sehingga feses kita akan mudah untuk keluar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yang akan melanjutkan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Dewi Herianti dari Psikologi Universitas Negeri Padang, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu intervensi pada enkopresis. Sebelumnya saya mengambil sumber dari Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan yang dibuat oleh Nurul Alnisa pada tahun 2020 dengan judul penerapan teknik antecedent control untuk meningkatkan toilet training pada anak dengan masalah konstipasi. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu toilet training. Toilet training merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dilatih pada anak. Munculnya kejadian konstipasi dapat mempengaruhi kemampuan toilet training karena rasa sakit yang dirasakan ketika buang air besar, membuat anak menghindari proses BAB di toilet. Maka dari itu, penelitian yang dibuat oleh Nurul Alnisa ini bertujuan untuk menguji efektivitas program intervensi dengan teknik modifikasi perilaku, antecedent control, dan juga teknik ekonomi untuk meningkatkan frekuensi buang air besar di toilet pada anak dengan masalah konstipasi. Dalam jurnalnya, Nurul Alnisa menyebutkan bahwa seorang ahli pernah melakukan sebuah penelitian kepada seorang anak yang berusia 3-11 tahun menggunakan intervensi perilaku seperti toilet training, rekomendasi konsumsi cairan dan juga serat, serta psikoedukasi orang tua. Nah, hasilnya yang didapatkan adalah yang sangat signifikan. Kemudian ia melanjutkan penelitiannya tersebut pada tahun 2010 kepada seorang anak yang berusia 4-12 tahun
dengan intervensi yang lebih signifikan serta melibatkan catatan medis, partisipan, dan kelompok kontrol. Hasilnya terdapat peningkatan yang tinggi pada perilaku konsumsi cairan dan frekuensi BAB pada kelompok yang melibatkan intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Di Indonesia sendiri masih sangat jarang dilakukannya penelitian dengan metode intervensi. Namun, terdapat salah satu ahli pada tahun 2011 yaitu bernama Kadim dan Andy Yarni. Mereka melakukan penelitian dengan intervensi berupa terapi pijat pada anak 2-14 tahun yang mengalami masalah konstipasi dan ternyata terjadi peningkatan frekuensi BAB dan konsistensi feses yang menjadi lebih lembut pada anak setelah mendapatkan terapi pijat dalam waktu 2 bulan. Namun, perbedaannya penelitian dilakukan oleh Kadim dan Andriarni dengan Kuhl et al. Tadi ialah bahwa Kadim dan Andriarni tidak menggunakan metode intervensi perilaku atau bisa juga disebut dengan modifikasi perilaku. Program intervensi perilaku atau disebut juga dengan modifikasi perilaku ini terdapat banyak teknik untuk kita gunakan. Salah satunya yaitu disebut dalam jurnal ilmiah psikologi terapan oleh Nurul Anissa adalah teknik antecedent manipulation atau antecedent control. Teknik tersebut merupakan strategi yang melibatkan manipulasi lingkungan dan juga kondisi untuk meningkatkan respon yang diinginkan atau mengurangi perilaku atau respon yang tidak kita inginkan. Hal ini disebutkan oleh Milton Berger pada tahun 2012. Nah, dan untuk menggunakan antecedent control ini, kita harus menyediakan terlebih dahulu antecedent stimulusnya dari target perilaku. Kemudian strategi yang akan diterapkan ialah meningkatkan jumlah konsumsi air dengan pertimbangan bahwa asupan cairan merupakan salah satu antecedent stimulus yang muncul dari kejadian konstipasi ini. Kemudian, jika kita ingin menambahkan kontrol antecedentnya, kita bisa menambahkan kursi. Menurut Sinclair sendiri, penambahan kursi pada antecedent ini akan membantu kaki menekan bagian perut dan membuka saluran rektum dengan sempurna, sehingga membuat proses pengeluaran feses lebih lancar. Jadi demikian presentasi saya mengenai intervensi enkopresis, semoga dapat membantu. Dan apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Izmi Ayunindita akan menjelaskan mengenai intervensi enuresis. Saya menemukan ada 2 bentuk intervensi enuresis. Yang pertama yaitu ada behavior modification, alarm enuresis, dan yang kedua ada teknik biblioterapi. Behavior modification alarm enuresis adalah terapi pengkondisian di mana mengajarkan anak untuk belajar memahami keinginan untuk buang air kecil, di mana mereka harus bangun dari tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Alat dari behavior modification ini terdiri atas sensor yang diletakkan pada celana dalam anak dan kemudian disambungkan kepada alarm yang akan nantinya membangunkan anak yang dipasangkan pada baju sang anak. The Dry Me is an economical bedwetting alarm that combines sound and vibration to wake even the deepest sleeper. The moisture sensor attaches to the outside of any close-fitting brief, where you can expect the wetting to first occur. The cord is worn under the shirt and attached to the shoulder with a secure plastic clip. At the first sign of moisture, the alarm will sound and/or vibrate and light up. Choose between sound and vibration, sound only, or vibration only. Included with every alarm are progress charts and 2 alkaline AAA batteries. To learn more or to order an alarm, visit our website or call now. Dalam teknik ini diperlukan dukungan dan bantuan dari orang tua, di mana jika sensor alarm tersebut tidak berhasil membangunkan sang anak, maka orang tua diharuskan untuk membangunkan sang anak dan membawa mereka ke kamar mandi untuk buang air kecil. Patrick C. Firman dan Kevin M. Jones mengatakan metode alarm behavior modification ini efektif digunakan untuk mengurangi enuresis pada anak. Definisi biblioterapi menurut Kamus Dorland dalam Cornet dan Cornet 1980 adalah penggunaan buku bacaan sebagai treatment dalam memecahkan kasus kesehatan mental. Cornet dan Cornet
1980 mengatakan bahwa teknik biblioterapi ini bisa digunakan untuk mengatasi perilaku mengompol pada anak. Ada 5 prosedur intervensi yang dilakukan pada teknik biblioterapi ini. Yang pertama ada psikoedukasi, di mana anak akan diberikan informasi mengenai perilaku mengompol, kebersihan, dan tentang cara melakukan perawatan diri. Prosedur yang kedua ada dry bed training. Intervensi ini dilakukan dengan mengharuskan sang anak untuk buang air kecil terlebih dahulu sebelum tidur dan membangunkan sang anak ketika mereka ingin buang air kecil saat tidur. Jika anak mengompol, konsekuensi yang harus diterima adalah mereka harus mandi saat itu juga, dan mereka diminta untuk membersihkan tempat tidur mereka. Prosedur yang ketiga ada namanya token ekonomi, di mana hal ini untuk meningkatkan perawatan diri anak. Anak diminta untuk melakukan berbagai hal perawatan diri, yang kemudian ketika anak berhasil melakukan kegiatan tersebut, maka mereka akan diberikan poin. Poin yang mereka kumpulkan bisa ditukarkan sebagai hadiah atau reward dari apa yang telah mereka lakukan. Prosedur keempat yaitu biblioterapi, di mana anak diajak untuk membaca buku cerita bergambar dengan tema toilet training, dan kemudian anak diajak untuk mendiskusikan apa yang terjadi terhadap tokoh tersebut, sehingga mereka bisa belajar tentang bagaimana cara mengatasi atau apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka mengompol. Prosedur yang kelima yaitu modifikasi lingkungan, yaitu dengan memberikan perubahan perilaku seperti mengingatkan anak untuk buang air kecil sebelum tidur, mengecek ketika mereka mengompol. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan sosial kepada anak sehingga mereka bisa mengurangi perilaku mengompol dan mau untuk melakukan perawatan diri. Dari kedua intervensi tadi, kita dapat mengetahui bahwa diperlukan dukungan sosial dari orang-orang terdekat, terutama kedua orang tua anak, agar anak termotivasi untuk mengurangi dan bahkan untuk berhenti mengompol.